أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Terbangian beserta jajaran yang hadir, orang-orang tua kami, para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, adik-adik, anak-anak kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat hadir dalam satu majelis yang insya Allah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang disukai, majelis yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan dalam suasana yang sedikit barangkali ada yang nyaman, ada yang tak nyaman. Mudah-mudahan karena iman, insya Allah semuanya aman. Amin ya rabbal. Salawat keringan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, malam hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Barangkali ada di antara kita yang belum tahu kalau hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kenapa? Karena kecenderungan kita lebih tahu bulan Masehinya. Jadi kalau ditanya bulan apa ini? Bulan Maret. Tapi kalau ditanya bulan Arabnya, aku mikir-mikir bulan apa ayo?
tahu bulan-bulan Hijriah itu. Kenapa kita harus tahu dengan bulan-bulan Hijriah itu? Karena akan ada kaitannya dengan ibadah-ibadah kita. Waso wajib milo aso bulan Ramadan. Tak mau dong tentang bulan Ramadan. Tapi karena kita tak tahu kapan
pilihan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini tambahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Rajab ini, selain bulan Rajab adalah bulan haram, ada peristiwa besar, ada peristiwa yang momental, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Rasulullah, tetapi peristiwa yang besar itu satu di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Bahkan tahunnya pun terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Kita tidak mau terlibat dengan perbedaan-perbedaan itu, tapi kita akan coba mengambil hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa besar. Kenapa disebut dengan peristiwa besar? Karena peristiwa ini adanya terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada pada Nabi dan Rasul yang lain. Tak ada ini. Nabi dan Rasul yang lain tak terjadi. Tapi ini ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, apa yang menyebabkan Rasulullah itu di Isra dan di Mi'rajkan? Perlu sebab dulu. Kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan? Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu yang singkat kembali lagi tiba menjelang subuh di Mekah. Ini sebuah perjalanan yang kalau kita analisa dengan akal kita barangkali tak masuk akal. Waktu singkat, jarak cukup jauh. Jaga bumi coba. Yesus keluar dari gerbong. Jadi semangat dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ini bisa terjadi? Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa di awal dakwah Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan yang luar biasa. Kenapa beliau mendapat tantangan? Karena yang ia sampaikan itu tidak sejalan dengan tradisi agama yang terjadi pada saat orang-orang yang berada di Mekah pada saat itu. Jadi kalau tak sambung kan kita masuk pula ajaran baru di Saudi. Tentu tak semua bisa
orang menghina, mencaci, maki Abu Talib yang membela beliau. Ketika beliau berdakwah tidak diterima di satu tempat, Khadijah yang menyebutkan hatinya. Dua orang inilah yang menopang dakwah yang cukup berperan, walaupun masih ada sahabat-sahabat lainnya. Pada tahun itu Abu Talib, pamannya yang menopang dakwahnya ini meninggal dunia. Meninggal dunia sesuatu yang wajar, biasa meninggal. Tapi yang disedihkan oleh Rasulullah, bagaimana nasib dakwahnya ke depan. Nabi sedih. Kemudian 2 bulan meninggal pamannya Abu Talib, meninggal pula istrinya Khadijah. Sama sedih lagi. Makanya tahun itu disebut dengan tahun duka cita, atau istilah lain disebut dengan Amul Hazni, tahun duka cita. Jadi kalau dulu tak dapat nak menyebut tahun maupun tahun, dibuatlah amul peristiwa besar yang terjadi pada saat itu, maka itu yang menjadi namanya Amul Hazni, tahun duka cita. Terjadi banjir bandang disebut dengan Amul Faidah, tahun banjir bandang. Tahun itu Rasulullah SAW mengalami duka yang mendalam karena 2 orang sosok yang menopang dakwah beliau meninggal dunia. Sedih dia. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Yusuf. Jadi ketika sedih tadi, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Yusuf. Seakan-akan Rasulullah ingin diberikan informasi bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah itu pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tahu kan Nabi Yusuf? Bagaimana peristiwa kisah Nabi Yusuf? Enyo punya saudara banyak, didongki deh atau